Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Bunda Amira. Pertama-tama Bunda mau ucapin terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, Bunda ucapkan selamat datang. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya channel Bunda Amira bisa terus berkembang. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini Bunda mau berbagi tips supaya untuk teman-teman yang punya usaha warung kelontongan bisa menaikkan omset pendapatan hariannya ya teman-teman. Jadi selain kita menjual kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, minyak, telur, dan juga ada jajanan dan minuman dingin seperti ini, nah kita juga bisa menambahkan beberapa item ya teman-teman. Karena sebagai pedagang kita memang nggak bisa dipungkiri harus terus berinovasi dan juga harus selalu update gitu ya teman-teman. Oke langsung aja, ini yang pertama teman-teman bisa menambahkan jenis-jenis kerupuk yang bisa dijual ya teman-teman. Untuk kerupuk-kerupuk ini teman-teman bisa pakai dua cara. Yang pertama beli ke agen grosir atau ke grosir kerupuknya. Atau juga teman-teman bisa cari sales kerupuk untuk minta dititipin ke warung teman-teman ya. Nah untuk sepengalaman Bunda, kerupuk-kerupuk ini Bunda saranin teman-teman mending cari sales ya. Jadi cari sales walaupun beda-beda sales gitu ya. Karena pasti nggak semua jenis kerupuk gitu ya dijual sama si salesnya. Tapi banyak kelebihannya ya kalau beli di sales ya teman-teman. Jadi kalau si sales ini sistemnya dititip dulu, jadi kita nggak langsung bayar ya teman-teman. Dan kalau misalkan masih ada sisa gitu yang dibayar cuman yang lakunya aja, jadi sisanya nggak dihitung. Jadi kita nggak terlalu banyak kerugian ya teman-teman. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa nerima titipan dari saudara atau dari tetangga gitu ya teman-teman. Ini contohnya seperti pisang ya teman-teman. Nah untuk titipan seperti ini pastiin yang konsisten ya teman-teman, walaupun jenisnya beda. Misalkan hari ini buah pisang gitu ya, yang lagi panen gitu. Tapi yang pasti teman-teman tiap bulan itu ada gitu ya untuk buah-buah itu. Nah, selanjutnya yang ketiga, kalau misalkan teman-teman punya freezer atau kulkas lebih gitu ya di rumah, dimanfaatin aja untuk bikin es batu ini ya teman-teman. Karena es batu ini juga banyak yang nyari ya teman-teman, apalagi kalau Bunda sambil jualan minuman es seperti ini, es yang diseduh. Jadi sambilan aja Bunda jual itu per bungkusnya Rp2.000 ya. Nah, yang keempat, selain teman-teman bisa jual es batu atau minuman seduh es gitu, teman-teman bisa layanin atau menyediakan menyeduh seperti ini ya, mie gelas gitu ya, pop mie, seduh kopi gitu ya teman-teman yang panas-panas. Jadi teman-teman bisa nyediain air panasnya di termos. Bunda juga manfaatin termos yang ada aja, jadi ada kebetulan di rumah juga punya termos. Daripada nggak kepake ya di Bunda sediakan. Jadi kalau ada yang beli minta seduh kopi atau pop mie gitu ya, nggak mesti harus masak dulu airnya ya teman-teman. Nah kalau nentuin harganya, Bunda biasanya nambahin Rp1.000 ya teman-teman di setiap minuman atau makanan yang minta diseduh ya. Jadi itu udah Bunda perhitungkan untuk biaya tempat ininya, gelasnya atau es batunya dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Nah oke lanjut, ini yang kelima, ini ada perbumbuan ya teman-teman. Ini sebenarnya ada disediakan di agen grosir juga yang kayak gini ya teman-teman. Cuman Bunda saranin teman-teman mendingan bikin sendiri karena ini gampang juga, nggak terlalu repot sih teman-teman. Karena kalau misalkan kita beli di agen grosir kebanyakan untuk bawang putih itu kopong gitu ya teman-teman. Dan yang pasti kalau kita bikin sendiri keuntungannya lebih besar juga ya teman-teman. Oke, yang terakhir, yang kelima, teman-teman bisa sediakan pulsa elektrik ya teman-teman. Baik kuota maupun bisa untuk top up ataupun juga bisa melayani isi token listrik gitu ya teman-teman. Nah ini kebetulan Bunda udah punya printernya, printer Bluetooth. Tapi bagi teman-teman yang belum punya nggak masalah ya teman-teman. Teman-teman bisa manfaatin dengan cara menggunakan kertas aja. Ketika ada yang beli token, teman-teman bisa ditulis manual di kertas kecil gitu lalu dikasih ke pelanggannya ya teman-teman. Kalau untuk pulsa dan lain-lainnya itu nggak perlu ada struknya karena tinggal dicek aja di handphonenya masing-masing seperti itu ya teman-teman.
Jadi pada intinya Bunda di sini mau ngajak teman-teman semua untuk bisa memanfaatkan yang ada di diri kita masing-masing ya teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman punya kemampuan masak, itu teman-teman bisa manfaatkan itu gitu ya. Misalkan teman-teman bisa buat brownies gitu ya, atau donat, atau bahkan seblak gitu ya teman-teman. Itu teman-teman bisa jadikan tambahan untuk di warung kelontongan teman-teman supaya pembeli itu juga bervariasi ya pelanggannya. Insya Allah kalau rezeki itu udah pasti datang dari segala arah ya teman-teman. Tinggal gimana kita pandai-pandai membaca peluangnya aja. Oke, sekian dulu video Bunda kali ini. Semoga dapat menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.